Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Aziz, NIM 41421010027. Pada video ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas besar 2 dari mata kuliah Otomasi Industri dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Wahyudani. Pada soal yang pertama yaitu mengenai simulasi dari pintu garasi otomatis. Dengan ketentuan yang pertama, mobil datang mendekati ke garasi, yaitu sektor 1 akan mendeteksi mobil yang dikenal. Kemudian pintu bergerak membuka sampai limit switch 1 on atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Kemudian setelah pintu telah terbuka, maka mobil akan bergerak masuk melewati pintu sehingga sensor 2 kembali menjadi high. Nah, setelah eh, mobil badan mobil telah masuk seluruhnya, sensor 2 akan berubah menjadi low dan limit switch 1 akan on dan pintu akan bergerak menutup secara otomatis sampai limit switch 2 on. Nah, kemudian untuk yang mobil keluar dari garasi, pertama sensor 3 akan mendeteksi mesin mobil telah hidup. Setelah terdeteksi, pintu garasi akan bergerak membuka sampai limit switch 1 on atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Setelah pintu membuka, mobil akan bergerak keluar melewati pintu dan sensor 2 akan menjadi high. Setelah badan mobil keluar, sensor 2 tersebut akan berubah menjadi low kembali. Setelah setelah sensor 2 menjadi low, limit switch 1 on akan aktif dan pintu akan bergerak menutup kembali sampai limit switch 2 aktif. Nah, di sini saya telah membuat ladder diagram di CX Programmer. Nah, di sini ada untuk mobil masuk, pintu garasi membuka, kemudian ada mobil keluar, pintu garasi membuka, dan di bagian bawah ada badan mobil tidak terdeteksi, pintu akan menutup. Di sini ada input sensor 1, limit switch 1, instruksi keep untuk mendeteksi mobil yang dikenal, sensor 3, limit switch 1, sensor 2. Sini instruksi keep untuk mobil menyala, kemudian ada instruksi differential down, mendeteksi badan mobil, kemudian dipanggil kembali, ada limit switch 2, instruksi keep kembali untuk area telah clear, mobil sudah tidak terdeteksi. Kemudian di sini dipanggil kembali. Nah, di sini ada outputnya gerbang terbuka, ada gerbang tertutup dan indikator untuk sensor 2. Nah, di sini saya telah membuat untuk simulasi menggunakan CX Designer-nya. Langsung kita apa simulasikan. Ini connect to CX Simulator, kemudian tekan start. Ini kita. Nah, ini adalah simulasinya. Kemudian kita akan melihat soalnya ketentuannya. Yang pertama adalah mobil datang mendekati garasi. Yang pertama, sensor 1 akan mendeteksi mobil yang dikenal sehingga pintu bergerak membuka sampai limit switch 1 aktif. Nah, di sini eh, untuk posisi awalnya di sini limit 2-nya harus aktif karena untuk pintu yang sedang tertutup ini posisinya adalah limit switch 2 itu berada di eh, nilai on. Tadi yang pertama adalah mobil datang dan terdeteksi oleh sensor 1. Nah, maka di sini pintu akan bergerak membuka. Pintu akan bergerak membuka.
setelah pintu telah terbuka sepenuhnya, di sini limit switch 2 akan off dan limit switch 1 akan aktif. Nah, di sini artinya pintu telah terbuka sepenuhnya. Nah, pintu telah terbuka semuanya. Kemudian mobil bergerak masuk melewati garasi dan sensor 2 menjadi high. Setelah badan mobil masuk seluruhnya, maka garasi sensor 2 berubah menjadi low. Setelah sensor 2 low atau limit switch 1 on, maka pintu bergerak menutup sampai limit switch 2 on kembali. Nah, di sini setelah pintu membuka, mobil akan bergerak masuk dan ketika mobil mulai masuk, di sini akan terdeteksi oleh sensor 2. Nah, sensor 2 telah terdeteksi. Kemudian setelah mobil telah masuk di area dalam, setelah masuk maka sensor 2 akan off kembali. Nah, setelah itu pintu akan bergerak untuk menutup garasi. Nah, di sini pintu bergerak menutup sampai dengan limit switch 1 off dan limit switch 2 itu on. Nah, ini pintu telah tertutup kembali. Kemudian selanjutnya untuk yang mobil keluar dari garasi, sensor 3 akan deteksi mesin mobil hidup dan pintu akan bergerak membuka sampai limit switch 1 on. Nah, ini untuk yang keluar. eh, yang pertama adalah mobil akan dinyalakan dan sensor 3 akan mendeteksi eh, mesin mobil telah menyala. Setelah sensor 3 mendeteksi, pintu garasi akan membuka secara otomatis. Pintu garasi akan membuka sampai dengan limit switch 2 off dan limit switch 1 on. Nah, dalam posisi ini adalah pintu garasi telah membuka secara sepenuhnya. Kemudian setelah pintu garasi terbuka, mobil bergerak keluar melalui pintu garasi, sensor 2 menjadi high. Setelah badan mobil seluruhnya berada di luar, selanjutnya sensor 2 berubah menjadi low kembali, dan setelah sensor 2 low, limit switch 1 akan on dan pintu bergerak menutup sampai limit switch 2 on. Nah, ini pintu telah terbuka, kemudian mobil bergerak keluar dideteksi oleh sensor 2. Dideteksi oleh sensor 2 ketika mobil eh, telah keluar dari garasi secara sepenuhnya dan tidak terdeteksi lagi oleh sensor 2, maka sensor 2 akan off atau menutup kembali pintu garasi. Nah, ini pintu garasi telah tutup, telah aktif. Setelah itu, limit switch 1 akan off dan limit switch 2 akan aktif, yang dimana artinya pintu garasi telah tertutup kembali sepenuhnya. Itu untuk simulasi daripada soal yang pertama, simulasi garasi. Kemudian selanjutnya adalah untuk soal yang kedua, yaitu mengenai mesin cuci otomatis. Saya akan buka dulu untuk filenya. Kita buka file yang soal kedua. Soal kedua, simulasi mesin cuci. Nah, di sini untuk simulasi yang kedua, untuk ketentuan dari simulasi kedua ini adalah terdapat tombol start yang ketika ditekan maka spray valve atau penyemprot air, keran air akan membuka.
Kemudian motor konveyor aktif dan menggerakkan mobil masuk ke dalam mesin. Kemudian setelah mobil masuk ke dalam mesin, sensor mendeteksi brush motor atau penggerak sikat akan aktif. Setelah brush motor berhenti, mobil keluar dari mesin, sensor sensor tidak mendeteksi adanya mobil, maka ketika tombol stop ditekan, motor konveyor tersebut akan berhenti bekerja. Sini untuk ladder diagram dari simulasi mesin cuci otomatis yang telah dibuat pada CX Programmer, ada tombol start, tombol stop, kemudian instruksi keep untuk relay, kemudian dipanggil kembali untuk output spray, conveyor, dan juga brush motor. Di sini ada untuk sensornya. Saya telah membuat simulasinya dengan menggunakan CX Designer juga. Kan langsung kita simulasikan aja. Sudah. Yang pertama, tombol start ditekan, spray valve akan membuka. Kita coba tekan tombol start. Nah, di sini spray valve akan membuka, kemudian mesin conveyor aktif menggerakkan mobil untuk masuk. Nah, di sini mesin conveyor sudah aktif, mobil setelah masuk. Kemudian sensor akan mendeteksi adanya mobil dan brush motor akan aktif. Setelah mobil masuk, sensor akan mendeteksi. Nah, ketika nyala, brush motor tersebut akan aktif. Kemudian, nah, jika tombol stop ditekan, maka motor konveyor berhenti bekerja. Setelah selesai, mobil telah keluar, sensor tidak mendeteksi kembali, brush motor akan mati. Nah, kemudian tombol stop untuk mematikan spray dan mesin konveyor tersebut. Segitu saja untuk simulasi soal kedua mengenai mesin cuci otomatis. Kita akan lanjut untuk soal yang ketiga. Nah, di sini untuk soal yang ketiga itu mengenai simulasi dari conveyor. Untuk eh, sistem kerjanya yaitu motor 3, motor 3 di sini berputar untuk memindahkan benda plat tembaga dari ruang penyimpanan ke konveyor 2. Kemudian dari motor 3 memindahkan plat konveyor 2 akan dideteksi oleh sensor 3 dan akan mengaktifkan konveyor 2. Setelah benda tersebut, plat tersebut dibawa dari konveyor 2, maka selanjutnya sensor 2 akan mendeteksi adanya plat dan akan memindahkannya ke konveyor 1 sehingga konveyor 1 akan aktif. Nah, di sini setelah konveyor 1 aktif, 5 detik kemudian konveyor 2 akan eh, berada berada di posisi mati, akan mati.
Kemudian ketika benda telah dibawa oleh mesin konveyor satu, selanjutnya sensor satu akan mendeteksi adanya benda. Setelah sensor satu mendeteksi, maka konveyor satu akan dimatikan. Nah, motor 3 dimatikan menggunakan tombol power numeric close. Di sini untuk simulasinya, kita langsung nyalain aja mesin start. Nah, di sini simulasinya untuk ladder diagram di CX Programmer di sini ada tombol start, stop, kemudian instruksi keep untuk menggerakkan motor 3. Kemudian di sini ada sensor 3 dan conveyor 2, serta di sini ada timer untuk conveyor 2. Setelah masuk conveyor 1 setelah 5 detik, maka conveyor 2 akan mati. Nah, di sini outputnya ada conveyor 2, conveyor 1, ada input sensor 2, conveyor 1 dipanggil kembali. Nah, di sini sensor 1 dan di sini instruksi timernya untuk memberikan waktu dari conveyor 2 yaitu selama 5 detik. Nah, di sini 100 milisecond dikalikan dengan 50 kemudian menjadi 5 detik. Kita langsung coba nyalakan tombol start. Nah, pada soal ketika start dinyalakan, motor 3 akan berputar dan memindahkan plat tembaga dari ruang penyimpanan ke konveyor 2. Nah, di sini motor 3 selalu motor 3 berputar untuk memindahkan barang dari gudang A ke ke konveyor 2 atau ke sensor 3 terlebih dahulu. Nah, kemudian sensor 3 akan mendeteksi adanya benda, maka motor 2 atau konveyor 2 akan diaktifkan. Nah, di sini setelah dari motor 3 dipindahkan, selanjutnya sensor 3 akan mendeteksi dan akan menyalakan konveyor 2. Nah, setelah dari konveyor 2, selanjutnya adalah dideteksi oleh sensor 2. Nah, di sini sensor 2 mendeteksi adanya plat, maka konveyor 1 diaktifkan dan 5 detik kemudian konveyor 2 akan mati. Nah, setelah dari konveyor 2, sensor 2 mendeteksi akan menyalakan konveyor 1 dan setelah 5 detik konveyor 2 akan mati. Nah, di sini setelah 5 detik akan mati, kemudian setelah dari konveyor 1 akan masuk ke akan dideteksi oleh sensor 1. Nah, di sini jika sensor 1 mendeteksi adanya benda, maka konveyor 1 akan dimatikan. Nah, di sini sensor 1 mendeteksi, maka konveyor 1 akan mati dan barang dipindahkan ke gudang B tersebut. Nah, ini tombol stop untuk mematikan motor 3 tersebut. Nah, mungkin segitu saja untuk simulasi untuk soal yang ketiga, yaitu mengenai mesin konveyor. Selanjutnya kita akan eh, mengerjakan yang keempat, soal keempat. Kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk pertanyaan yang keempat, yaitu membuat simulasi PLC dengan HMI. Untuk proyek yang pertanyaan keempat ini, saya telah membuat saya telah membuat simulasi water tank otomatis.
Nah, di sini adalah ladder diagram dari simulasi water tank otomatis. Di sini ada input start, stop, valve. Valve ini untuk keran otomatis, kerannya. Kemudian ada output dari C1. Kemudian di sini sebagai pengunci, input pengunci. Nah, kemudian di sini ada input batas bawah. Di sini dipanggil kembali batas atas. Ini output untuk pompa, pompa aktif. Di sini, nah di sini untuk menghitung per 1 detik. Per 1 detik, sini ada instruksi untuk bahwasanya tank tersebut telah eh, telah mengisi, telah diisi oleh air. Nah, di sini ada instruksi kembali, kemudian ada output batas atas. Nah, di sini untuk kerannya valve ada batas bawah. Ini untuk menghitung mengisi air. Nah, di sini instruksi untuk eh, tangki telah terisi air dan terakhir ada output batas bawah. Sini kita akan langsung lihat dari simulasi dari CX Designer-nya. Kita langsung simulasikan. Ya, di sini ada push button untuk start, push button untuk stop. Di sini ada batas atas. Ini adalah batas atas dan di sini adalah batas bawah. Kemudian di sini pompa airnya untuk mengisi tangki air. Nah, di sini ada water tanknya. Ini untuk water level untuk tangki airnya. Nah, di sini ada keran airnya. Kita langsung coba hidupkan. Nah, di sini saya telah mengatur untuk batas atasnya itu adalah 100 dan batas bawahnya itu adalah 10. Oh, belum belum saya atur, maaf. Ini kita atur dulu batas atasnya 100. Nah, di sini batas bawahnya 10. Bentar. Nah, kita nyalakan kembali. Nah, di sini pompa akan mengisi tangki air. Di sini telah terlihat eh, tangki telah terisi. Di sini tangki akan mengisi sampai dengan batas atasnya yaitu 100. Di sini batas atasnya. Kita cepatin aja langsung ke 90. Nah, ini 90. Ketika mencapai batas atas 100, maka pompa air akan otomatis mati. Nah, setelah mencapai batas atas, di sini pompa airnya akan otomatis mati. Kemudian setelah penuh, kita menyalakan keran airnya. Nah, menyalakan keran air, maka water tanknya akan berkurang, akan turun. Di sini sampai dengan batas bawah minimal 10, nanti ya, apa namanya, indikatornya ini akan menyala ketika mencapai di nilai 10. Kita cepatin aja langsung sampai 15. Nah, sampai 15. Nah, setelah water tank mencapai nilai 10, mencapai batas bawah, maka di sini pompa akan mulai mengisi. Namun jika keran airnya masih terbuka, maka nilainya akan terus berada di 10 atau 11.
Nah, jika seperti ini kita matikan keran airnya, maka pompa air akan mengisi kembali sampai dengan batas atasnya itu bernilai 100. Akan begitu terus. Nah, di sini kita matikan. Stop untuk mematikan kerannya. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk pertanyaan yang keempat, soal keempat mengenai simulasi PLC dengan HMI yang telah saya coba menggunakan CX Programmer dan CX Designer. Eh, Sekian video presentasi dari tugas besar 2 otomasi industri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.